Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Saya ingin konfirmasi ke Bang Ade, spesifik misalnya soal tudingan Presiden Jokowi ke Cina untuk menjual IKN. Apa jawaban KSP soal pernyataan Rocky spesifik soal itu? Presiden Jokowi ke Cina untuk menawarkan atau menjual IKN? Ya itu kan tuduhan yang disampaikan oleh Rocky, Mbak. Ya, kami nggak akan mau Faktanya masuk ke wilayah versi itu. istana seperti apa, Bang Ade? Ya ini kan hubungan diplomatik, hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintahan Cina. Ya, emangnya nggak boleh Presiden Jokowi datang ke sana, ya melakukan komunikasi apapun ya bilateral ya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada, baik itu di pemerintahan Indonesia maupun pemerintahan Cina, ya kan itu suatu hal yang wajar ya jika satu pemerintahan berkunjung ke negara yang ada, melakukan komunikasi yang memang itu dianggap menjadi sinergi untuk kerjasama yang ada gitu. Kan kalau dimaknai secara negatif ya interpretasinya bisa kemana-mana gitu. Ini kan muncul ada kecurigaan saja yang dikait-kaitkan dengan hal-hal lain gitu. Jadi ya saya setuju tadi yang dikatakan oleh Prof. Ibnu. Apakah datanya kuat, ya apakah argumentasinya kuat, didasari sumber apa itu disampaikan. Nah itu yang harus dibuktikan, disampaikan kejelasannya oleh Rocky Gerung dalam konteks dia menyampaikan ucapannya itu, begitu. Oke, Bang Ade, kita juga tahu bahwa Rocky Gerung sebetulnya sudah membuat konferensi pers, kemudian ada ucapan permohonan maaf di situ atas kegaduhan yang timbul dari pernyataannya. KSP atau Istana menanggapi permintaan maaf Rocky ini seperti apa? Apakah bisa diterima atau masih ada yang kurang? Ya, ucapan maaf itu kan sesuatu dampak yang muncul ketika peristiwanya ada. Itu banyak kita dengar seperti itu. Pertanyaan kembali, apakah ucapan maaf itu yang dilakukan oleh Rocky Gerung terhadap efek dampak sekarang ini itu disadari ya, dilandasi dari hati tulusnya dia mengucapkan itu, atau menjadi desakan-desakan publik yang selama ini sudah berjalan terhadap dampak itu, peristiwa itu. Yang kedua, saya tidak mendengar nih ucapan maaf itu dia tujukan kepada siapa. Kalaulah objek yang ucapannya dikatakan itu Presiden Jokowi, Pak Jokowi, ya tentu ucapan itu harus disampaikan kepada Pak Jokowi. Kan begitu, seseorang mengatakan ucapan maaf, ya jangan hanya menyampaikan ucapan maaf, tapi kita nggak memahami ucapan maaf kepada siapa yang dia tujukan, kan begitu. Ya. Oke, baik. Dan lebih baik lagi ya kalau memang dia seorang akademisi soal gentleman, ya dia mendatangi Pak Jokowi bermohon meminta maaf. Nah itu baru pas, itu bagus itu. Baik, oke. Terakhir ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, pasal ujaran kebencian di Undang-Undang ITE, kemudian juga pasal penyebaran berita bohong di peraturan hukum pidana kita, itu kan kerap digunakan untuk mempolisikan individu yang pernyataannya tidak bisa diterima oleh sebagian pihak. Makanya ada juga sebagian yang menilai pasal-pasal ini itu mudah disalahgunakan untuk mengkriminalisasi lawan. Benar tidak itu, Prof? Ya, kalau kita lihat secara utuh benar, tapi kan kemarin pemerintah sudah mengkualifikasi delik yang bisa dikatakan masuk ujaran kebencian. Kan sudah di terminologinya, jadi di keputusan menteri atau berapa saya lupa ya tahun kemarin sudah dikualifikasi, jadi tidak terlalu luas sebelum adanya kualifikasi delik-delik yang masuk kualifikasi ujaran kebencian, sara, pencemaran nama baik, itu Mbak, itu sudah ada. Jadi kualifikasi itu ada, jadi memang kualifikasi itu muncul sebelum adanya revisi. Ini kan lagi revisi, Mbak. Revisi terhadap Undang-Undang IT. Pertanyaannya begini, Mbak. Ini kan bukan Undang-Undang IT yang dilaporkan, tapi Undang-Undang nomor 146 pasal 15 dan pasal 14. Kan itu, Mbak. Ya. Jadi kira-kira kalau memang IT ya dimungkinkan bisa berlanjut, tapi Undang-Undang 14 ini, 14-15 ini yang saya kira agak cukup memberikan suatu agak sedikit sulit untuk Pak Rocky untuk kaitannya. Tapi kan pembuktian, tadi saya katakan bahwa itu kan kumulatif, delik material, artinya delik keonarannya seperti apa. Gitu. Ini saya kira gini Mbak, mudah-mudahan ini bisa cepat selesai lah.
Tadi betul Pak Irwan, minta maaf pada bangsa Indonesia, penyelesaian hukum non litigasi selesai, itu saya kira jalan yang terbaik sehingga kita bisa bekerja lebih depan. Oke, kita pantau bagaimana nanti proses hukum berlanjut. Terima kasih Prof. Hipnu dan juga Bang Ade Irfan Pulungan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.